Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Priscilia membeli 2 botol air dan kembali ke tempat asalnya. Dia tidak melihat Putri dan mengira Putri telah pergi ke kamar mandi, jadi dia duduk untuk menunggunya. Namun, setelah beberapa saat, Putri masih belum kembali juga. Priscilia merasa ada yang tidak beres dan dengan cepat menelepon Putri. Setelah menelepon, Priscilia hanya mendengar suara operator, pengguna yang Anda panggil tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Tidak dapat menghubungi Putri, Priscilia segera menghubungi pengemudi yang datang untuk mengantar mereka. Priscilia bertanya apakah Putri sudah kembali ke mobil. Tetapi pengemudi itu mengatakan bahwa Putri belum kembali ke mobil, dia tidak melihatnya, jadi pengemudi itu tidak tahu kemana Putri pergi. Setelah mendengarkan jawaban pengemudi itu, Priscilia pergi ke pusat layanan untuk meminta mereka membantunya menemukan orang yang dia cari. Namun, masih belum ada berita tentang Putri setelah siaran itu. Priscilia dan Putri telah bersama selama beberapa hari ini dan Priscilia tahu bahwa Putri bukanlah seseorang yang bisa membuat orang lain khawatir. Ketika mereka berdua berpisah, kemungkinan besar Priscilia tidak akan dapat menemukannya. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, ide buruk muncul di benak Priscilia. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada kakak iparnya? Kakak iparnya sedang hamil, jadi jika sesuatu terjadi padanya, dia akan. Dengan pemikiran ini, Priscilia sangat cemas. Priscilia membawa kakak iparnya keluar. Jika sesuatu terjadi pada kakak iparnya, Priscilia bahkan tidak akan memiliki wajah untuk bertemu kakaknya dan semua tetua di keluarga Sanjaya. Priscilia pasti akan lebih menyesal karena dia tidak bisa menjaga kakak iparnya yang tercinta dan anak yang ada dalam kandungannya. Priscilia sangat cemas sehingga dia berjalan bolak-balik beberapa kali. Kemudian, Priscilia ingat bahwa dia perlu menemukan bala bantuan. Priscilia segera menelepon kakaknya, Randy. Mendengar suara Randy, Priscilia berkata dengan cemas, "Kakak, aku pergi berbelanja dengan kakak ipar, tapi dia tiba-tiba menghilang. Aku tidak dapat menemukannya, dan teleponnya juga dimatikan." Suara rendah Randy terdengar di telepon, "Kirimkan lokasimu segera." Priscilia cemas, tapi dia segera memberinya alamat. Randy menutup telepon tanpa memberinya kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun. Priscilia mendengarkan bunyi bip di telepon yang mati, dia takut dan sedih. Apa yang dia takutkan adalah jika sesuatu benar-benar terjadi pada kakak iparnya, apa yang harus dia lakukan? Bahkan jika Priscilia menggunakan hidupnya untuk membayar kehidupan kakak iparnya, dia masih tidak bisa membuatnya merasa nyaman selama sisa hidupnya. Priscilia sedih karena kakaknya tidak pernah menutup telepon seperti ini sebelumnya. Dia hampir bisa merasakan kemarahannya kakaknya, Randy, di ujung telepon. Priscilia menggigit bibirnya dan memikirkan orang lain yang bisa dihubunginya melalui ponselnya. Sambil menunggu orang itu menjawab, Priscilia dengan cemas berjalak bolak-balik dan akhirnya mendapat telepon. Suara Agam terdengar di telinganya dari telepon, "Ada apa?" Mendengar suaranya, Priscilia berteriak dengan cemas, "Agam, aku kehilangan kakak iparku. Apa yang harus aku lakukan?" Orang di seberang telepon berhenti sebentar, lalu suara Agam terdengar lagi, "Beritahu alamatmu, tetap di sana dan jangan kemana-mana." Ketika Priscilia menelepon, Randy sedang mengadakan pertemuan penting. Semua orang melihat alisnya yang sedikit terangkat saat Randy menjawab panggilan itu,
tetapi Randy menutup telepon dengan wajah muram. Saat Randy menutup teleponnya, para petinggi di ruang rapat merasakan kabut yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah tampan Randy berubah pucat, aura kemarahannya sangat kuat, membuat orang-orang dalam ruangan itu menjadi sedikit takut. Dion dan Rizal saling memandang hampir bersamaan, berpikir ada yang tidak beres. Mereka segera mendengar perintah Randy dengan nada tenang. Dion, minta seseorang untuk mengirim rekaman pengawasan di Gandaria City Mall. Segera hubungi orang untuk menyegel bandara, dermaga, dan jalan kota Jakarta. Masuk saja dan keluar diizinkan, tidak ada satu lalat pun yang diizinkan pergi. Randy memerintahkan saat dia berjalan. Pada saat yang sama, dia memutar nomor seseorang. Pinjamkan aku tim pasukanmu yang paling cakap, aku sangat membutuhkannya. Agam berkata, apa yang kamu butuhkan, aku sudah menyiapkan untukmu. Mari kita bertemu di mall dulu. Setelah menutup telepon, Randy bergegas ke pusat perbelanjaan tanpa berhenti sejenak. Duduk di mobil, dia mengepalkan tinjunya. Wajahnya tampak tanpa ekspresi atau tenang. Tetapi hanya dia yang tahu betapa takutnya dia. Ketika dia mendengar Priscilia mengatakan bahwa Putri telah menghilang, pikirannya kosong selama beberapa detik. Dia begitu kosong sehingga dia tidak bisa mendengar apa-apa dan tidak bisa melihat apa-apa. Ketika dia akhirnya sadar kembali, dia merasa seolah-olah seseorang mencengkeram hatinya dengan kuat, menyebabkan dia kesulitan bernapas. Randy bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Putri padanya. Tanpa Putri dan anak dalam kandungannya itu, dunia Randy tidak akan pernah melihat cahaya lagi. Tapi segera, Randy menenangkan dirinya sendiri. Sesuatu telah terjadi pada Putri. Dia adalah kepercayaannya, dan Randy harus menemukannya sesegera mungkin untuk mendapatkannya kembali. Randy tidak akan membiarkan Putri atau anak dalam kandungannya terluka. Putri dibawa masuk ke sebuah mobil oleh dua pria, dan sebelum mereka bisa menenangkan diri, pengemudi itu pergi. Sebelum Putri bisa bereaksi, matanya sudah ditutup. Dia tidak bisa melihat apa-apa dan Putri semakin panik. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga rasanya ingin melompat keluar dari tenggorokannya. Jika Putri sendirian, dia pasti tidak akan takut seperti ini. Tapi sekarang, dia tidak sendirian, dia memiliki anak dalam kandungannya. Putri bisa terluka, tapi dia tidak akan membiarkan orang-orang ini menyakiti anak dalam kandungannya. Anaknya hanya tinggal 2 bulan lagi untuk tiba di dunia ini, dan dia akan segera dapat bertemu dengan orang tuanya. Tidak peduli apapun caranya, Putri harus melindungi anaknya dengan baik. Putri tidak bisa melihat dan hanya bisa mengandalkan pendengarannya untuk menentukan kemana mereka ingin membawanya. Putri bisa merasakan kebisingan di sekitarnya, dan mobil itu bergerak perlahan, mungkin menuju lalu lintas di salah satu jalan utama kota. Setelah berjalan dan berhenti untuk waktu yang tidak diketahui, mobil akhirnya melaju kencang dan mulai melaju. Setelah sekitar setengah jam, mobil tiba-tiba mulai berhenti. Putri diseret ke tempat lain oleh pencuri itu, dan sebelum Putri bisa berdiri diam, dia mendengar seseorang berkata, "Siapa wanita hamil ini?" "Kak Alvin." Wanita ini berasal dari keluarga Sandiga. Dia adalah istrinya Irfan Sanjaya, dan sekarang dia sedang hamil. Mungkinkah dia tidak bernilai sebanyak gadis kecil keluarga Sanjaya? Priscilia, pembicaranya adalah pria yang menculik Putri, orang yang membawanya ke sini. Putri merasa pria bernama Alvin itu berjalan mendekatinya. Dia mengelilinginya dan bertanya, "Kalian bilang dia sedang hamil anaknya Irfan Sanjaya, bagaimana kalian tahu?" "Kami tidak bisa mengikutinya masuk. Kami hanya bisa menunggu di luar dan menunggu keluarga Sanjaya keluar. Ketika kami melihatnya hari ini, Priscilia membawa seorang wanita hamil bersamanya. Kami mendengar Priscilia memanggilnya dengan sebutan kakak iparnya. Sebelumnya, kami juga mendengar bahwa Irfan Sanjaya telah menikah, jadi kami menganggap bahwa gadis berperut besar ini adalah wanita yang dinikahi Irfan Sanjaya. Orang yang mengatakan ini adalah pria yang menculik Putri ke tempat ini." Tiba-tiba, rahang Putri dicubit keras oleh seseorang. Rasa sakit membuat mulutnya berkedut.
Dia kemudian mendengar pria yang dipanggil Alvin tadi berkata, "Apa benar anak di perutmu itu anaknya Irfan Sanjaya?" Mendengarkan percakapan mereka, Putri secara akurat menangkap dua kata kunci. Salah satunya adalah gadis kecil dari keluarga Sanjaya, Priscilia, dan yang lainnya adalah tentang uang. Tampaknya rencana awal mereka adalah menculik Priscilia dan kemudian menggunakannya untuk memeras keluarga Sanjaya. Setelah memahami hubungan di antara mereka, Putri menghela nafas lega. Selama mereka tidak menculiknya untuk membalas dendam, mereka tidak akan membunuhnya dan anak dalam kandungannya ini, kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Saat ini, mereka tidak yakin hubungan seperti apa yang Putri miliki dengan Randy, jadi mereka tidak yakin seberapa berharganya dia. Mereka menunggu jawabannya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.